Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Muhammad Fatriansyah Siregar, jurusan Akuntansi S1. Hari ini ada tugas P2 tentang ekonomi. Apa itu ekonomi? Kita lihat, saksikan saja. Ekonomi adalah secara umum ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Ada 3 macam ekonomi menurut para ahli referensi, yakni adalah 1. Richard G. Lipsey, 2. Adam Smith, 3. Alfred Marshall. Jam 4:30 kemudian, setelah pengertian dari ekonomi dari tokoh, ada 3 tokoh. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi merujuk pada seperangkat aturan atau konsep dasar yang mengatur perilaku individu, perusahaan, dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Mengapa prinsip ekonomi itu penting? Karena prinsip ekonomi secara esensial mencerminkan usaha seseorang untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan upaya minimal. Ketika kita membeli barang atau jasa, kita menerapkan prinsip ekonomi tanpa disadari. Ini melibatkan pertukaran atau pembayaran untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Prinsip ekonomi menurut para ahli. Ada beberapa macam 5 tokoh yang menurut ada 5 tokoh prinsip ekonomi menurut para ahli disebut adalah 1. Adam Smith. Menurut Adam Smith, salah satu tokoh ekonomi paling terkenal, mengemukakan dalam bukunya The Will of Nations bahwa prinsip ekonomi didasarkan pada konsep pasar bebas yang diatur oleh tangan tak terlihat, invisible hand. Menurutnya, individu yang bertindak atas kepentingan pribadi mereka sendiri secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Berikutnya, David Ricardo. David Ricardo memperkenalkan konsep teori nilai tenaga kerja dan teori komparatif keunggulan yang membahas prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional. Teori komparatif keunggulan Ricardo menyatakan bahwa negara harus fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, bahwa jika mereka bisa memproduksi semuanya secara efisien. Yang ketiga, John Maynard Keynes. Keynes mengubah pandangan terhadap perekonomian selama era depresi besar melalui karyanya The General Theory of Employment, Interest and Money. Salah satu kontribusi besar Keynes adalah teori tentang peran pemerintah dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus terlibat untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Milton Friedman, seorang pendukung kuat pasar bebas, mempopulerkan ide bahwa inflasi adalah selalu dan di mana-mana masalah moneter. Dia menekankan pentingnya kestabilan nilai uang dan bahwa intervensi pemerintah dalam kebijakan moneter dan fiskal harus dibatasi. Berikutnya, Gregory Mankiw, secara ekonomi kontemporer yang terkenal. Gregory Mankiw menyusun Principles of Economics yang menguraikan beberapa prinsip dasar ekonomi modern. Salah satu kontribusi utama Mankiw adalah memperkenalkan konsep trade-off dalam mengambil keputusan ekonomi. Ciri-ciri prinsip ekonomi. Ada 5 ciri-ciri prinsip ekonomi yang dalam kehidupan sehari-harinya adalah 1. Rasionalitas dalam pengeluaran. 2. Hemat dalam bertransaksi. 3. Pemikiran ekonomis. 4. Prioritas kebutuhan. Terakhir, perhitungan keuntungan dan pengeluaran. Ada 10 prinsip ekonomi menurut Mankiw. Gregory Mankiw, ekonomi ternama, menjabarkan 10 prinsip ekonomi yang didasarkan pada perilaku masyarakat dalam aktivitas ekonomi mereka. 1. Biaya. 2. Rasionalitas. 3. Trade-off. 4. Keuntungan pedagang. 5. Insentif. 6. Peran pemerintah. 7. Pasar sebagai pengatur. 8. Inflasi dan peredaran uang. 9. Trade-off jangka pendek. 10. Pengaruh produksi terhadap standar hidup. Contoh penerapan prinsip ekonomi. Ada 3 contoh penerapan prinsip ekonomi dalam sehari-hari adalah
Satu, produksi. Kontrol jumlah produksi dan sumber daya untuk meminimalisir biaya produksi. Dua, konsumsi. Membuat daftar kebutuhan untuk menghindari pengeluaran berlebihan. Tiga, distribusi. Pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mengurangi pemborosan. Prinsip-prinsip ekonomi menjadi panduan yang penting dalam menjalankan kehidupan ekonomi suatu negara. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Semuanya dengerin dulu ya. Tadi yang membahas tentang prinsip ekonomi sudah, yang pengertian contoh-contoh menurut para ahli pun sudah. Apalagi yang dalam sehari-hari ada 5 tokoh menurut para ahli prinsip ekonomi pun sesudah sih. Tapi ada yang belum sesuatunya. Yang pastinya itu ekonomi pariwisata. Mari kita jelaskan apa itu ekonomi pariwisata. Let's go get everything. Ekonomi pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan fenomena pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya berupa modal, manusia, dan alam dengan harapan memperoleh hasil produk pariwisata berupa barang dan jasa yang maksimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata mempunyai peranan penting di dalamnya pembangunan suatu bangsa, khususnya perekonomian negara, karena kegiatan pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial. Menurut buku Pariwisata Industri 2000, pariwisata dipandang sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi. Maka pariwisata adalah suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambahan terhadap barang dan jasa sebagai satu kesatuan produk yang nyata atau barang nyata ataupun yang berupa jasa-jasa terservis yang dihasilkan melalui proses produksi. Pada hakikatnya, tujuan pembangunan objek dan daya tarik wisata adalah: 1. Mengembangkan sosial ekonomi regional. 2. Kebutuhan rekreasi masyarakat. 3. Memperoleh keuntungan. 4. Optimalisasi sumber daya yang mempunyai fungsi lain. Ada 3 tokoh menurut para ahli definisi pariwisata dari berbagai pandangan, yaitu: 1. Author atau 2008. Pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang memerlukan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan, biasanya untuk tujuan pribadi atau bisnis atau profesional. 2. Hall and William atau 2019 menyatakan bahwa pariwisata adalah gabungan dari aktivitas, layanan, dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan, transportasi, akomodasi, tempat makan dan minum, toko, hiburan, fasilitas, aktivitas, dan layanan perhotelan lainnya yang tersedia untuk individu atau kelompok yang bepergian jauh dari rumah. Misalnya kan, ada mau pergi ke liburan, banyak macam-macam hal, pergi ke pantai, ke Jakarta, ke Dumai, lalu pergi ke bumi, ke BKU, ke Menyanyian, ke Malabar, Tanama, pertandingan futsal, dan para lain-lain lah. Semua banyak hal macam-macam. Begitupun. 3. Buhalis et al. 2011. Pariwisata adalah seluruh dunia industri perjalanan, hotel, transportasi, dan semua komponen lainnya, termasuk promosi yang melayani kebutuhan dan keinginan para pelancong. 4. Walker 2017. Pariwisata adalah jumlah total pengeluaran wisatawan dalam perbatasan suatu negara atau subdivisi politik atau kawasan ekonomi yang berpusat pada transportasi dari negara bagian atau bangsa yang berdekatan. Konsep ekonomi ini juga mempertimbangkan mengganda pendapatan pengeluaran wisatawan. Karakteristik pariwisata. Produk wisata adalah total jasa dan produk yang dikonsumsi oleh wisata. Transportasi internasional merupakan bagian integral dari produk wisata. Pariwisata pada level manajemen merupakan komposisi kegiatan ekonomi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan para pemudik. Ada beberapa karakteristik pariwisata yang membedakannya dari kegiatan ekonomi lainnya, di antaranya yaitu atau Hall and William 2019. 1. Pariwisata adalah kegiatan ekspor yang tidak terlihat. 2. Produk dan layanan saling melengkapi. 3.
tidak ada industri khusus yang hanya memproduksi untuk pariwisata. 4. Produk pariwisata mudah rusak. 5. Alat transaksi adalah terbalik. 6. Perantara dalam konsumsi. 7. Produk wisata terfragmentasi. 8. Bepergian dalam sebuah pengalaman. 9. Usaha di industri pariwisata. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.